Pagi itu, langit Bekasi belum terlalu terang ketika ribuan orang mulai berdatangan. Ada yang naik motor, ada yang menumpang bus, ada pula yang berjalan kaki dari stasiun terdekat. Mereka datang dengan satu harapan, pekerjaan. Dalam hati mereka, ini bukan sekedar event. Ini adalah kesempatan hidup. Bekasi Pasti Kerja Expo digelar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi di Presiden University Cikarang Utara 27 Mei 2025. Judulnya sangat meyakinkan, seolah-olah yang datang pasti kerja. Tapi tak ada yang menyangka, pintu harapan itu justru berubah menjadi pintu kepanikan. Lebih dari 25.000 orang pencari kerja memadati lokasi. Padahal kuota yang disiapkan panitia hanya 2.000 orang. Antrian mengular, jalanan macet, dan parkiran penuh sesak. Tapi tak ada yang mundur, karena di belakang mereka, pengangguran terus menghantui, dan di depan ada kemungkinan pintu rezeki datang. Namun suasana segera berubah tegang, desakan mulai terasa, nafas sesak, suhu tubuh naik, lelah menumpuk, dan puncaknya, kekacauan tak bisa dihindari. Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang pas banget nih, karena kita bakal ngasih lo update paling fresh, paling hype, dan pastinya nggak ngebosenin. Sekarang ini viral berita 25.000 pelamar nol lowongan. Bongkar sandiwara Job Fair Bekasi 2025. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, so siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita yang lagi rame ini. Stay chill, stay update, and let's go. Di tengah ribuan kepala yang menunduk karena lelah, panitia menempelkan sebuah pamflet kecil ke dinding. Di situ terdapat satu-satunya QR Code yang berisi informasi lowongan dan daftar perusahaan. Sebuah keputusan sederhana yang ternyata memicu kericuhan besar. Tak ada layar besar, tak ada salinan pamflet cadangan, tak ada sistem antrian digital. Hanya satu QR Code, dan ribuan orang langsung berebut ke arah yang sama. Saling dorong, saling injak, dan sebagian mulai berteriak. Sebagian ibu pingsan, seorang pemuda terinjak hingga jatuh. Air minum habis, udara terasa tipis, dan yang awalnya hanya niat melamar kerja, kini berubah menjadi pertarungan bertahan hidup di tengah kerumunan. Dari luar, tampak seperti kericuhan massa. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ini adalah gambaran nyata betapa ruwetnya sistem ketenaga kerjaan kita. Ketika informasi pekerjaan dikendalikan selembar kertas dan tak satu pun dari ribuan pencari kerja diberi akses yang layak. Ketika video kericuan tersebar di media sosial, netizen langsung bereaksi. Tapi tak berhenti di sana. Seorang HRD muncul lewat akun Instagram, mengungkap kenyataan pahit. Job fair itu cuma formalitas. Perusahaan nggak benar-benar rekrut karyawan. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Ya udahlah. Semua udah online sekarang. Kan aneh ya. Kalaupun offline itu ya yang langsung ke perusahaannya, ngirim surat lamaran. Kalau kelas buruh tuh ya, buruh pabrik, apa itu orang-orang dicari karyawan gitu. Job fair itu ngomong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu.
melaksanakan event, peserta yang datang ribuan. Jadi jangan banyak berharap lah sama job fair. Itu berapa tahun yang lalu ya, 2010 tuh. Kayaknya udah akhir masa job fair tuh. Pernyataan itu memicu ledakan kemarahan baru. Ribuan pencari kerja yang hadir ke acara itu merasa tertipu. Mereka berdiri berjam-jam, bertarung dengan sesama pencari kerja, hanya untuk menghadiri acara yang ternyata tidak menjanjikan apapun. Lebih dari 60 perusahaan hadir di sana, tapi menurut pengakuan HRD, 90% dari mereka hanya ikut karena permintaan dinas, bukan karena butuh karyawan, hanya untuk memenuhi indikator kerja instansi. Sebuah pertunjukan birokrasi dengan ribuan orang sebagai penonton, bukan pelaku. Dan inilah yang menyakitkan. Di saat rakyat mengantri dengan harapan, yang berada di atas panggung hanya sedang bermain peran. Sebuah realitas yang membuat kita bertanya, apakah pemerintah benar-benar mendengarkan jeritan pengangguran? Setelah kejadian itu, pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya merespon. Mereka mengatakan akan menggelar job fair berikutnya secara daring. Niat yang baik, tapi apakah itu cukup? Apakah hanya memindahkan event dari offline ke online akan menyelesaikan masalah mendasar? Karena faktanya ini bukan sekedar masalah teknis. Ini soal transparansi, soal keseriusan, soal apakah acara seperti ini benar-benar didesain untuk mempertemukan tenaga kerja dengan lapangan kerja, atau hanya untuk mencatat angka di laporan bulanan. Kita tidak bisa terus berharap pada sistem yang sudah usang. Sudah saatnya para pencari kerja melek teknologi, bangun portofolio digital, gunakan platform lowongan kerja yang kredibel, jalin relasi, upgrade skill. Karena hari ini, mencari kerja bukan lagi soal datang ke acara massal, tapi soal siapa yang paling siap menghadapi realitas digital. Dan untuk pemerintah serta instansi terkait cukup sudah menjadikan pengangguran sebagai alat pencitraan. Jika benar ingin membantu, buktikan lewat sistem yang adil, transparan, dan solutif. Jangan biarkan job fair menjadi panggung sandiwara berikutnya. Job fair seharusnya menjadi jembatan, bukan jebakan. Seharusnya menjadi ruang harapan, bukan panggung kepalsuan. Tapi apa yang terjadi di Bekasi 2025 membuktikan bahwa banyak event ketenaga kerjaan hari ini justru menjadi pertunjukan kosong yang lebih mementingkan pencitraan daripada solusi nyata. Ratusan perusahaan hadir, ribuan pelamar datang, dan aparat sibuk mengatur kerumunan. Tapi apa hasilnya? Jika 90% perusahaan tidak benar-benar membuka lowongan, lalu untuk siapa sebenarnya acara ini digelar? Untuk pencari kerja, atau untuk mempercantik laporan bulanan dinas dan mencetak angka-angka manis di media sosial? Kita tidak bisa terus menormalisasi acara besar yang penuh formalitas tapi minim esensi. Tidak bisa terus menyuruh anak-anak muda menunggu pamflet QR Code di tembok, sementara teknologi rekrutmen sudah melesat jauh ke depan. Tidak bisa terus menutup mata terhadap jeritan frustasi para pencari kerja yang sudah berjuang sejak fajar, hanya untuk pulang dengan rasa kecewa. Job fair seharusnya dibangun atas 3 pilar: transparansi, kesiapan sistem, dan komitmen nyata dari perusahaan. Jika satu saja hilang, maka yang tersisa hanyalah panggung kosong. Dan yang dikorbankan adalah rakyat, mereka yang sudah terlalu sering berharap dan terlalu sering dikecewakan. Jadi hari ini, kita bukan hanya mengkritik acara di Bekasi, kita sedang mengkritik sistem yang membiarkan ribuan orang datang tanpa memberi mereka peluang yang nyata. Dan itu harus berubah sekarang juga.
Jangan biarkan job fair jadi festival ilusi. Bangun sistem yang jujur, relevan, dan benar-benar berpihak pada pencari kerja. Karena masa depan bangsa ini bukan ditentukan oleh berapa banyak pamflet dibagikan, tapi oleh berapa banyak pekerjaan nyata yang diberikan. Tinggalkan komentar lo, apa lo pernah ikut job fair, dapat kerja, atau malah pulang dengan tangan kosong. Kami ingin dengar suara lo, karena kita perlu bersuara agar sistem ini berubah. Oke deh guys, segitu dulu update berita buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.